Berbagai fenomena alam, peristiwa unik, menarik, hingga tragedi terjadi selama sepekan ini. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week malam ini. Minggu ini badai salju hebat menerjang sejumlah wilayah di Timur Tengah yang sebagian wilayahnya berupa gurun pasir gersang. Salju memaksa penutupan seluruh jalan menuju dan keluar dari Yerusalem. Padang pasir Israel pun tertutup lapisan salju. Wilayah yang diselimuti salju lainnya adalah Istanbul, Turki. Ibu kota Turki ini dilanda hujan salju dengan intensitas tinggi, yakni 75 cm. Ini merupakan rekor intensitas salju tertinggi dalam 28 tahun terakhir. Akibat kondisi ini, sekolah diliburkan. Untuk menanggulangi penumpukan salju di jalan, pemerintah kota mengerahkan tim untuk membersihkan gumpalan putih tersebut. Mereka menggunakan sekitar 18.000 ton garam dan 926 bahan kimia untuk mengatasi salju agar jalan bisa dilintasi publik. Kawasan Lebanon pun demikian. Bandara terpaksa ditutup karena adanya badai salju dengan kecepatan angin yang tinggi 900 km per jam. Selain itu, aliran listrik di sejumlah tempat pun dipadamkan. Dengan kondisi tubuh yang masih rapuh, mustahil bagi seorang balita untuk bisa bertahan hidup setelah terjatuh dari ketinggian. Namun, keajaiban terjadi pada bocah asal Tiongkok ini. Sebuah video yang tampak diambil dari rekaman kamera CCTV ini memperlihatkan seorang balita yang terjatuh dari lantai 3 sebuah gedung di Kunming, ibu kota provinsi Yunnan, Tiongkok. Tubuh bocah berusia 3 tahun ini menimpa mobil yang tengah parkir di bawahnya. Insiden ini berlangsung cepat dan kerasnya suara yang ditimbulkan si bocah saat menimpa badan mobil menggambarkan betapa mengerinya insiden tragis yang baru dialami. Tubuh anak ini pun terlempar ke trotoar. Ia sempat tak bergerak, namun keajaiban datang. Ketika tanpa diduga, si bocah bergerak dan mencoba untuk bangun. Hanya saja ia tampak kehilangan keseimbangan dan sempat terjatuh sekali lagi. Meskipun demikian, ia selamat dan akhirnya bisa bangkit serta berjalan. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Wanita bernama Sally Gole sama sekali tak menyangka jika pada Valentine tahun ini ia masih mendapat hadiah dari sang suami. Ya, Sally sangat terkejut karena hadiah tersebut datang dari suami yang sudah meninggal 2014 lalu. Suami Sally, Jim, meninggal karena kanker otak. Pada 14 Februari lalu, untuk pertama kalinya, ia seorang diri di hari kasih sayang. Namun Jim yang sudah dipanggil Yang Maha Kuasa memastikan Sally mendapatkan kado hari Valentine yang membahagiakan seperti ketika dirinya masih hidup. Sally pun mendapatkan kiriman bunga dengan kartu berisi ucapan Happy Valentine's Day, honey. Stay strong, yours forever, love, Jim. Ia pun tak kuasa meneteskan air mata ketika membacanya. Rupanya Jim sudah mendatangi sebuah toko bunga sebelum ia meninggal dan mengatur pengiriman bunga di hari Valentine. Tak hanya bunga saja, tetapi juga coklat. Sally sangat bahagia sekaligus terharu karena sebelumnya ia berpikir kejadian romantis seperti ini hanya ada di film-film saja. Let it be, let it be, let it be. Seorang bayi malang ditinggalkan begitu saja di rumah sakit oleh ibunya padahal usianya baru 2 minggu. Parahnya, kondisi bayi ini memprihatinkan lantaran menderita luka-luka akibat gigitan binatang. Kondisinya memprihatinkan karena ia mengalami sakit kronis, kegagalan fungsi organ seperti ginjal, hati, pernapasan, dan infeksi darah. Dr. Elena Leu, Koordinator Departemen Pediatri Rumah Sakit Konstanta, Rumania, mengatakan bahwa ini merupakan keajaiban bagi bayi malang ini karena ia masih hidup dan bertahan dari kondisinya. Akhirnya diketahui jika ibu sang bayi telah memiliki 8 anak lainnya. Ia mengalami masalah keuangan karena suaminya yang bekerja di Italia harus dipenjara karena kasus pencurian. Juru bicara Rumah Sakit Konstanta mengatakan setelah kondisi si bayi membaik, ia akan diserahkan kepada Lembaga Perlindungan Anak untuk diadopsi.
Topan tropis Marcia menerjang wilayah Queensland pada 20 Februari kemarin dengan angin dahsyat yang mampu merusak rumah, menumbangkan pohon, dan memutus kabel listrik. Beberapa jam kemudian, topan tropis Lem melanda wilayah Northern Territory hingga memicu kerusakan parah di wilayah terpencil Elcho Island yang dihuni warga aborigin. Akibatnya ratusan rumah warga rusak dan aliran listrik ke puluhan ribu rumah warga terputus. Meskipun kehancuran terjadi di beberapa lokasi, otoritas Australia belum menerima adanya laporan korban luka maupun hilang dan tewas. Kota Yepun yang berjarak 670 km dari Brisbane dan kota Rockhampton merupakan wilayah yang dilanda topan paling parah. Ribuan penumpang Lion Air berbagai tujuan mengamuk di Terminal 1 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis lalu. Mereka ditelantarkan hingga belasan jam tanpa ada kepastian kapan terbang. Bahkan penyebab keterlambatan pun masih misterius. Karena emosi, penumpang sempat memblokir akses ke boarding lounge di Terminal 3. Di tengah emosi penumpang dan tidak adanya kompensasi makanan dari pihak maskapai, seorang petugas Lion Air pun sempat disandera penumpang. Penumpang terlantar tanpa ada kepastian dari pihak maskapai. Peristiwa memalukan ini juga mengacaukan rencana perjalanan penumpangnya. Dikabarkan ada calon pengantin yang terancam gagal menikah akibat delay ini. Seorang ibu juga terpaksa menunda pernikahan anaknya karena dirinya masih terlantar di Bandara Sultan Iskandar Muda. Yang lebih aneh lagi, pemerintah seolah menutup mata atas kasus memalukan yang dibuat oleh maskapai berlambang singa ini. Hal ini terlihat kontras dengan sikap pemerintah saat mengatasi masalah AirAsia, di mana Pak Menteri Jonan terlihat sangat tegas dan galak ketika menemukan kesalahan dari pihak AirAsia. Kejadian ini semakin mempersuram wajah transportasi udara Indonesia sekaligus mempermalukan Indonesia di mata internasional karena tak sedikit turis asing yang menjadi korbannya. Mana yang tak ingin melihat anaknya menikah dan memiliki anak, apalagi jika usia si anak telah cukup umur. Seorang pria asal Dalian, Liaoning, Tiongkok berbuat nekat dengan menculik seorang wanita untuk dijadikan istri. Pria bermarga Liu ini adalah satu-satunya anggota keluarga yang belum menikah sehingga ia takut dimarahi dan mendapat omelan dari orang tuanya. Merasa tertekan, pria ini nekat menculik seorang wanita dan dipaksa menikah dengannya. Pria ini menculik seorang wanita bermarga Tan di dekat tempatnya bekerja. Si pria mengikuti Tan yang baru pulang kerja hingga di tempat yang cukup sepi, kemudian menyeretnya ke parit dan semak-semak. Setelah 2 jam disandera, akhirnya ia mendapat pertolongan. Wanita ini menelpon kekasihnya ketika Liu lengah. Sang kekasih menghubungi polisi dan Liu pun tertangkap. Saat dibawa ke kantor polisi, Liu mengatakan ia sangat tertekan jika harus menjawab pertanyaan yang sama dari orang tuanya, saudara, dan keluarga besarnya. Mengapa sampai sekarang belum juga menikah? Dua produk obat oleh perusahaan farmasi Kalbe Pharma ditarik setelah 2 kasus pasien meninggal di Rumah Sakit Siloam, Tangerang. Keduanya meninggal setelah mendapat suntikan dari salah satu obat yang ditarik. Kini Badan POM dan Kementerian Kesehatan tengah melakukan investigasi. 2 pasien itu meninggal setelah mendapat suntikan Bufane Spinal. Salah satu merupakan kasus obgyn atau kehamilan dan kandungan, sedangkan satu kasus lainnya merupakan kasus urologi. Pasien diketahui mengalami gatal dan kejang setelah penyuntikan obat anestesi atau bius tersebut. Sempat mendapatkan perawatan intensif, namun keduanya meninggal kurang dari 24 jam. Ada indikasi obat tersebut tertukar isinya dengan obat lain. Itulah rangkaian peristiwa yang terjadi selama sepekan ini dalam On This Week.